welcome back to Garden Talk bersama Dagi. Hari ini bersama Sama Cipta. Dek, apa kabar Dek? Apa teh? Ya ilah. Ya ampun. Kita terakhir ketemu itu kapan ya, Sam? Waktu konten kamu ya, Sam Badi. Iya, ada masuk dia. Masuk dah. Kita kenal dulu gara-gara apa sih? Kayak lupa gitu. Kita kenal gara-gara apa ya? Itu warkop. Oh, warkop ya. Oh iya, kita Indomie ya? Iya. Kita nyeduh Kan Indomie. kita kayak foto kayak Oh gitu guys. Iya, anak mana? Oh, kamu di bawah batu, mana di mana, Di Dago. Oh, di Dago, gitu. Dago. Oh gitu, jadi kita kenalnya dari warkop ya? Oh enggak dong. Enggak lah, kita kenal dari ajang pencarian bakat. Iya, ajang pencarian bakat. Ya kalian udah pada tahu lah ya gimana Ini cerita perintisan. awal kita ketemu sama Sam. Tapi lo tau gak sih dulu gue pertama kali ketemu lo? Kan lo masih umur berapa? 16 tahun gak sih? 16 ya? Iya kan? Iya. 3 tahun lalu lo dia. Lama Pecicilannya ampun demi Allah. Lu pecicilan mampus. Lu gak bisa diem kayak gue harus bergerak. Padahal Lu gue tuh introvert banget. tapi lu enggak sih, sorry banget kayak enggak sih. Maksudnya enggak introvert. Iya sih, gue ngerasa kayak aktif aja gitu ya. Parah, dia umur 16 tahun dia aktif bangetnya tuh kayak nggak mau diem. Bahkan gue bilang ini anak cacingan apa gimana ya gitu. Cacingan. Karena lo nggak mau diem. Iya sih. Tapi kita di Idol tuh belum deket. Enggak, belum. Gue baru merhatiin aja. Gue tuh orangnya merhatiin sekitar kayak Mahal ini. Pertama kali gue lihat ya, dia cakep ya, tapi kok matanya kayak sinis banget. Oh ternyata dia orang Bali gitu kan. Orang Bali. Oh ternyata gitu-gitu kan, gitu-gitu kan. Gitu, Iya. matanya udah refleksnya. Iya, lo udah melek ini? Udah. Oh sama juga. Sorry banget Sam, enggak bercanda. Terus maksudnya kayak, oh mata belum melek orang Bali. Kalau saya oh orang Surabaya. enggak, gue itu orang Jakarta asli guys. Serius dah. Jakarta Pik lu ya? Koko Pik. Utara lah. Ini memang Jakarta Utara ya, Pik ke situ. Iya bener kan? Jujur gue nggak tahu Pik di Jakarta mana. Pik itu Jakarta Utara. Tapi teman-teman gue tuh jarang yang kayak, sorry ya, gue jarang yang Chinese. Gue tuh berteman ya udah sama teman-teman yang gue ketemu aja, nggak gue cari-cari kayak mau tongkrongan. Gue harus tongkrongan koko Pik nih yang kayak clubbing banget anaknya. Kayak naiknya tuh udah BMW, terus bawa clutch. Aduh. Terus kayak, Lu takut banget bawa clutch? ini kayak bawa clutch gitu, terus kayak nongkrongnya biasa di Pik ya. Iya. Gitu. Tapi Sam memang bukan anak yang seperti itu. Dia itu membaur sama semuanya dan yang penting sefrekuensi nggak sih kalau lo temenan? Betul. Iya nggak sih? Bukan dilihat dari dia stylenya pakai apa ya? Apakah dia pakai apa tuh? Selama dia mau style gimana ya udah gue terima, asal pakai baju aja lah. Iya. Ya, kalau nggak pakai gue bingung nih style apa. Aduh. By the way, gue pernah dengar dan gue juga sempat lihat beberapa kali lo tuh suka banget sama anime. Anime apa anim sih bacanya? Kalau gue sih nyebutnya anim. Anim kan. Itu adek gue juga suka banget sama Suka anim. Adek Gue lu? nggak tahu kenapa, karena dia bilang lagu-lagunya tuh kadang-kadang sedih banget, ceritanya sedih banget. Iya. Gitu adek gue bilang. Jadi lo wibu? Itu pertanyaan sering ditanya ke gue kayak, lu wibu ya? Gue tuh sebenarnya nggak mencap diri gue wibu enggak sih. Tapi kayak memang ya udah gue nonton anim dan gue suka anim. Jadi gue nggak yang harus hidup bergantung anim banget, karena kayak konotasi wibu itu tuh yang benar-benar kamarnya tuh ada poster-poster, tau gak sih? Iya, bener-bener pakai kayak, kacamata, iya. masker, headset, tas ransel hitam. Biasa kalau teman-teman gue yang kayak gitu tuh ada headset di sini. Iya, ada headset, headphone. Kayak di kacamata. warnet. Iya kayak gitu-gitu. Biasa tasnya kalau nggak warna hitam abu-abu, mereknya Acer. Ya serius kayak gitu. Masa sebutin mereknya juga, Tapi serius kan? Iya lagi, terus pakainya teh itu lo tau gak sih kayak bukan luaran apa ya? Mungkin luaran yang ada gambar awan Naruto. Iya. Awan Naruto. Itu tuh Akatsuki. Iya kayak gitu. Kalau gue nggak nonton Naruto. Oh. Tapi gue tahu beberapa lah kayak Akatsuki gitu-gitu gue tahu. Akatsuki, ya gue jujur nggak tahu sih. Dan kenapa sih lo menggemari anime ini gitu? Sebenarnya kalau ditanya kenapa menggemari anim sih,
Ya karena awalnya gue memang, gue kan nonton One Piece. Oh iya, One Piece gue juga sempat nonton sih. One Piece gue nonton dari gue kecil, gue ngikutin pelan-pelan sampai akhirnya nggak terasa sekarang udah 1000-an, 1000 episode kan. 1000 episode. Udah 1000, gue kayak, kok udah jauh banget gitu kan. Dan akhirnya gue pelan-pelan masuk ke anime satu dan akhirnya ya udah gue menemukan diri gue di sini gitu. Gue menemukan jati diri gue, kayaknya gue memang penggemar anime deh. Oh gitu, jadi berawal dari lo suka sama One Piece gitu kan. Betul. Berarti tokoh anime yang lo suka pertama kali itu si siapa namanya yang lentur banget tuh. Yang karet banget siapa sih? Luffy. Tapi kalau gue, sebenarnya kalau One Piece gue suka banyak sih, gue suka banyak. Suka yang mana, cewek? Enggak, yang beda. Banyak. Yang itu tuh, gitu? Yang kalau Luffy kan karet kan? Iya. Anggota-anggotanya tuh banyak tuh yang namanya Zoro. Iya, Zoro, gue tahu. Yang main pedang. Iya, main pedang. Terus kakaknya si Luffy. Yang cewek siapa ya yang pakai kalung? Nami. Atau Nico Robin. Gue nggak tahu sih. Ya, itu Nami. Itulah. Terus ada yang rusak. Iya, Chopper. Oh, Chopper yang pendek gitu ya. Yang kecil. Yang kecil. Apa? Iya, lucu kan, imut-imut dia. Tuh, itu One Piece tuh. Iya, jadi berawal dari One Piece, akhirnya Sam menemukan jati dirinya sebagai penggemar anime gitu. Tapi kan. gue pernah ada di masa-masa dimana gue nggak suka anime tau. Gue kayak bisa tiba-tiba kayak, gue misalkan gue lagi nonton anime nih, gue lagi suka-suka banget nih, kayak nonton lagi tengah-tengah nonton. Karena kan anime tuh banyak yang episodenya sampai ratusan kan. Iya. Ratusan, ribuan. Gue tuh pas lagi nonton Hunter x Hunter kalau nggak salah. Tahu tuh Hunter x Hunter ya? Iya, yang itulah. Tahu aja dulu. Gue tengah-tengah nonton tuh bisa tiba-tiba gue kayak, oke, gue lagi nggak mau nonton. Males lah udah. Ya udah, terus gue break 6 bulan, 5 bulan. Oh gitu, lo breaknya kayak break pacaran ya 6 bulan gitu. Tapi yang sekarang break gak? Salah. Anime yang sekarang. Oh, anime maksudnya anime. Gue lagi nonton Sword Art Online, lagi season. Gitu. Baru masuk season 3 atau 4. Oh gitu. Enggak break lah. Enggak lah ya. Beneran nih, tapi berarti kisah cinta lo sama kayak ada di anime-anime gitu nggak sih? Kan kalau anime-anime biasanya kisah cintanya lebih sedih atau lebih so sweet banget gitu. Kalau anime sih nggak mengecewakan, kadang-kadang buat hati sakit kayak, waduh, gue nggak expect endingnya begini. Oh iya, kadang-kadang unpredictable ya. Unpredictable, sebenarnya sama kayak hubungan percintaan ya. Aduh. Gue sih nggak predik akhirnya bakal begini gitu. Aduh. Tapi mungkin itu jalan yang terbaik kali. Ya, gila gak sih? Biasa cuma hanya singgah doang. Masuk. Hanya singgah. Tapi karena tadi lo bilang masalah percintaan gue nggak unpredictable gitu-gitu. Ini kita juga mau bacain nih Sam. Jadi kita ada cerita-cerita dari teman-teman yang udah kita kumpulin. Kita bakal bacain kisah cintanya mereka. Nanti kita akan kasih point of view kali ya. Dari menurut kita cerita ini gimana ya? Kalau menurut lo gimana gitu? Kita gasin aja. Bagaimana kalau kita langsung mulai saja? Boleh. Ini dari Prince Amanda. Enggak, apaan sih? Mau dibuka. Bukan dong. Oke, yang pertama ada cerita dari Keke apa Keke? Apa aja? Apa aja deh pokoknya. Keke Nurjanati. Gue yang baca nih. Iya, lo baca dulu. Disuruh semangat sama orang yang bikin sedih. Disuruh cari pacar sama orang yang disuka. Disuruh sehat sama orang yang bikin sakit. Kita telah dulu kali. Disuruh semangat sama orang yang bikin sedih. Disuruh semangat sama orang yang bikin sedih. Disuruh sehat sama orang yang bikin sakit. Terus satu lagi apa? Disuruh cari pacar sama orang yang disuka. Berarti kayak means dia nggak peka gitu gak sih? Dia tuh gini loh. Bukan, maksudnya orang yang dia mau tuh nggak peka. Betul sih. Tapi gue pernah begitu juga. Serius? Kadang gue pernah di titik dimana gue ngerasain kayak ekspektasi tuh nggak seperti apa yang gue pengen gitu loh. Jadi kayak kenapa orang yang gue suka dia harus menjadi orang itu gitu, ngerti nggak sih? Orang yang nyakitin kita ya. Kadang gini loh Sam, kadang orang yang terdekat sama kita tuh potensi untuk menyakiti diri kita ya lebih kuat loh. Itu bener banget sih. Iya sih. Makanya jangan suka berharap sama manusia. Berharap sih boleh sih sebenarnya. Ini percaya sama yang di atas aja. Iya benar, percaya sama yang di atas. Tapi menurut gue tuh kalau misalkan lo mau berharap, lo juga logikanya dipakai juga gitu. Kalau misalkan ya kayak tadi udah 3 kali tuh disuruh apa?
cari pacar sama orang yang disuka, disuruh tadi bukan sembuh, disuruh sehat sama orang yang bikin sakit gitu. Dan itu kan udah ya nggak harus lah lo dapetin orang-orang yang kayak gitu, ya nggak sih? Bener banget. Bener. Jadi kadang orang yang terdekat itu adalah orang yang potensinya untuk nyakiti kita lebih besar. Iya, gitu sih menurut gue. Jadi lo setuju sama gue? Gue setuju. Benar, gue setuju. Lo nggak ada kontra ya sama gue? Ya intinya. Apa lo setuju dengan kata-kata dia? Sebenarnya sih. Atau dia yang terlalu lemah, atau dia yang tidak apa ya, maksudnya tidak mau pergi setelah digituin gitu? Mungkin yang tadi kayak lu bilang sih, jangan terlalu berharap banyak sama orang juga gitu. Karena ya benar, gue setuju karena orang yang terdekat itu kadang tuh memang yang potensinya terbesar untuk nyakitin gitu. Gue pernah dibilang ketika lu jatuh cinta sama seorang, lu udah harus siap juga untuk lu patah hati gitu. Aduh. Enggak sih? Kayak itu tuh salah satu. Itu udah satu package ya? Gue kayak sebenarnya kalau dibilang satu package akan jadi begitu bisa, sih nggak 100% bakal terjadi kan. Iya, bisa juga. Cuma itu kemungkinan terburuk. Iya, lu gitu. harus siap kalau mau lanjut jatuh cinta, lu harus siap juga buat sakit hati. Bener sih. Gue pernah nulis kalau nggak salah, gue pernah nulis di notes kayak gini. Irisan itu bukan irisan. Bahagia itu satu irisan dengan sakit hati. Gitu. Jadi kayak ketika begitu pun sebaliknya, ketika lo sakit hati pasti akan menemukan bahagia. Betul. Ketika lo bahagia pasti ada aja yang bikin sakit hati. Tapi bagaimana cara kita menyikapi yang kayak gitu. Ketika kita bahagia kita harus seperti apa. Terus ketika kita sakit hati, respon yang bisa kita keluarkan untuk itu apa gitu. Jadi kayak kita yang memilih. Karena hidup tuh kayak yin yang lo tau yin yang? Tahu gue. Hitam dan putih. Yes. Maksudnya di dalam kebaikan pasti bakal ada keburukan. Dalam keburukan juga pasti ada kebaikan gitu. Setuju. Makanya dia putih tapi tiba-tiba ada titik hitam kan. Iya, tapi iya. hitam juga ada titik putih. Jadi hidup tuh keseimbangan. Aduh, adek gue udah gede banget Seimbang, loh. bro. Lu tau gak sih ketika ya itu tadi gue ketemu lo tuh kayak pecicilan banget. Males banget gue temenan sama dia gitu. Tapi ternyata sekarang Sam sudah lebih dewasa semenjak pacaran. Enggak ya? Gimana? Pokoknya menurut gue dia lebih dewasa aja sih. Bener sih, jadi kita harus balance ya. Betul, gitu. harus balance, Besti. Oke, pokoknya harus balance. Lo harus tahu ya, ketika lo disakitin ya udah, lo harus pergi ya pergi gitu. Betul sih. Jangan terlalu berharap banyak sama manusia, tapi juga banyak-banyak berdoa dan juga lo harus selalu memikirkan kayak kemungkinan terburuk yang akan terjadi juga gitu. Oke, ini ada pertanyaan buat lo. Tadi kan kita ngebahasin dan yang itu adalah balance kan sebenarnya kan kalau yin dan yang itu maksudnya. Tapi lo pernah nggak sih merasa di dalam hubungan lo tuh kayak paling yin and yang, maksudnya tuh kayak paling balance? Iya, paling balance gitu. Lo ketika disakitin ya udah nggak apa-apa, gue ngerti kok di dalam hubungan pasti ada yang seperti ini atau gimana? Gue tuh sempat ngomong satu quotes, asik. Satu quotes. Jadi gue tuh dulu tipe orang yang selalu mencari kesempurnaan. Gue tuh dulu kalau punya cewek harus yang perfect dah intinya. Iya, benar-benar. Cakep, yang baik, yang pintar. Apa aja yang baik-baik ada di dia. Oh, I see. Kalau ada kurangnya gue nggak mau. Tapi tiba-tiba gue ditampar dengan satu quotes bilangnya begini. Lu tuh nggak butuh pasangan yang perfect. Lu hanya butuh pasangan yang 50% aja. Tapi bisa ngebuat lu jadi 100%. Aduh. Iya. Lo udah gede banget ya? Sejak saat itu gue langsung kayak, wah gila bener sih. Maksudnya gue pun juga punya keburukan. Nah, itu dia. Juga punya keburukan. Benar. Jadi hidup tuh kayak puzzle, lu kayak puzzle gitu, puzzle piece gitu. Saling melengkapi nggak sih gitu kayak. Ting, iya. Jadi perfect bro. Bener sih. Gue setuju sama lo sih. Jadi ketika kita mencari yang sempurna nggak akan nemu karena lo harusnya ngaca sama diri lo, lo juga nggak sempurna. Iya. Pasangan lo juga pasti melihat kayak gitu. Iya, gue memaklumi. Kita tuh semua nggak sempurna, tapi bagaimana kita bisa saling melengkapi. Sampai jadi sempurna yang sempurna. Ada. Sempurna. Sempoa. Sempoa. Iya, lo ikut kalistung ya? Hah? Baca tulis hitung. Lo nggak tahu ya? Iya.
Kan sempoa. Iya, sempoa tuh kayak itu tau. Dulu gue pengen dilesin sempoa tau. Iya sama. Sempoa tuh yang ini bukan sih yang kayak tek. Iya, iya gitu yang buat ngitung. Ya itu calistung, baca tulis hitung. Oh, gue nggak tahu, gue taunya sempoa aja gitu. Karena anak kayak keren banget ya punya sempoa. Temen SD gue ada yang kompetisi sempoa, yang dia tuh kalau ngitung tek tangannya kayak gitu. Oh, berarti itu dia kalau ngitung duit gampang banget tuh. Oh iya. Wah, gue juga gampang gitu. Oh, duit mah gampang ya. Gue tinggal di wah. Oh, lu cium doang udah tahu nominalnya berapa. Tahu gua. Dari ketebalannya semua tahu gua. Tapi lo bilang kan 50% melengkapi. Ya lo nggak butuh 100% karena yang lo butuhnya adalah misalkan dia 50% dan lo melengkapi untuk menjadi 100%. Terus yang sekarang berapa persen, Sam? Yang sekarang gimana nih? Yang sekarang mungkin cerita dari pengalaman hidup aja. Oh, pengalaman hidup aja. Enggak yang sekarang, cuma pengalaman hidup. Pengalaman hidup, maksudnya kayak dulu gue pernah yang dibilang ngelengkapin gue, bisa dibilang dia ngelengkapin gue, maksudnya dari segala kekurangan gue gitu. Tapi masalahnya itu ada di gue, di mana gue belum bisa mencintai kekurangannya dia gitu. Karena kalau menurut gue ya, kalau dalam hubungan itu tuh kebaikan, lu jangan mencintai kebaikannya doang gitu. Karena kejelekan dari seseorang itu adalah bagian dari diri dia juga gitu, yang harus lu belajar untuk cintain juga gitu. Aduh, iya gak sih? iya bener lagi. Iya kan? Sama kayak diri kita, maksudnya lu tuh terlalu sering mencintai kebaikan lu. Lu kayak udah mau nikah deh, Sam. Enggak, gue masih umur 18. 19. Iya 19, tapi gue baru lulus SMA, gue sekarang udah semester 2. Udah gede. Ya ampun, gue tahu dia pikir kayak apa. Jadi apa tadi kesimpulannya? Apa? Sempoa. Ya pokoknya jangan cari yang sempurna, kita saling melengkapi aja itu. Betul. Oke, next ini ada dari Wirage. Kita bacanya berdua ya, Sam ini. Wirage. Untuk kamu yang memilih orang lain daripada aku, terima kasih untuk setiap detik yang membuatku hidup sampai kita bisa bertemu dan aku mencintaimu. Bahkan kelak sampai aku tua, kau adalah nama yang tak akan pernah aku lupa. Wow. Pedih. Wow. Itu siapa namanya tadi? Wira. Wira kok sabar banget ya? Iya, gila. Benar-benar kayak kenapa dia bisa sadar sama yang kayak kenapa dia bisa sabar gitu loh ketika orangnya bukan milih dia ya? Wah, sakit sih. Memilih yang lain ya. Memilih yang lain. Apa tuh? Lagu apa? Apa ya? Nggak tahu. Pedih sih, sakit sih. Iya, karena kalau menurut gue tuh kayak orang sabar, kita boleh sabar tapi tahu limit sih menurut gue. Jadi nggak akan ada kayak gitu. Kalau gitu kan si Wira kayaknya nggak bisa move on itu menurut gue. Makanya dia ada bilang sampai tua namamu adalah nama yang tidak akan pernah aku lupa. Lu bayangin deh. Sebenarnya ngapain ya orang ingat sampai tua? Padahal kan seharusnya kayak makanya buat apa? Ya udah kan. Coba lu kalau di posisi Wira lu bakal gimana? Kalau menurut gue ya, gue tuh pernah kayak mencoba melupakan seseorang gitu. Udah gue lupain aja nih orang 100% gitu. Tapi lu tanpa sadar lu tuh nggak bisa loh melupakan seseorang gitu. Karena makin lu inget tuh orang, lu malah makin inget, lu nggak bisa ngelupain. Lo makin ketika lo makin mau melupakan dia makin inget, gitu kan? Lu jangan mencoba untuk melupakan seseorang, tapi lu mencoba untuk menerimanya aja gitu. Iya, menerima kalau memang dia udah milik orang lain gitu, dan ya udah lu nggak bisa ngilangin 100%, tapi lu taruh aja di hati lu yang paling kecil. Tapi bener sih menurut iya gue. Sih? Iya, menurut gue juga sama. Kita tuh nggak akan pernah bisa lupa memori yang udah pernah terjadi. Tapi kita bisa menyikapi itu dengan seperti apa, merespon itu dengan seperti apa. Betul. Dengan tidak menyakitkan kah atau apa gitu, misalkan memori yang buruk ada terjadi di kita. Kita ingat lagi, tapi itu tidak akan menjadi apa-apa, it means nothing sama kita yang sekarang gitu loh. Kayak gitu. Jadi ambil kayak yang baik-baiknya aja. Ambil yang baik-baiknya aja. Semua tuh kayak ada pelajarannya gitu kalau menurut gue gitu. That's right. Tapi kalau misalkan gue balik lagi ya nanya ya. Kalau di dalam hubungan lo tuh hal yang paling sabar yang pernah lo lakuin tuh apa sih? Hubungan gue. Iya, lo nggak ada hubungan ya? Kita ceritain dulu aja kali ya yang pernah, mungkin dulu gue pernah. Kayak apa pertanyaan? Pertanyaannya lo pernah melakukan hal yang paling sabar menurut lo tuh apa? Kayak misalkan dia pernah selingkuh tapi lo masih maafin, kayak gitu-gitu. Tapi lo pernah selingkuhin? Enggak kan? Pernah. Hah?
pernah. Serius? Sama temen sahabat gue sendiri lagi. Tapi nah itu dia, lo sabar apa gimana responnya? Itu dulu, jangan ditiru ya guys. Gue tuh pacaran dari kelas 5 SD tuh. Wow, Pak Bos Jakti nih. Makanya gue sebenarnya nggak mau bahas ini, kan gue udah sering banget bahas ini kan. Gue tuh pacaran sama cewek 4 tahun. Hah? Dari SD. Oh, dari SD? Berarti 4, 5, 6, kelas 3 SMP? 5, 6, 7. 8? Enggak dong. 5, 6, 7, 8 ya. 2 Iya, berarti kelas 2 SMP. Sebelum gue masuk ajang pencarian bakat yang junior. Oh lu ikutan juga. Banget iya, udah tahu. lama. Kayak Muka lu kayak Koko Cina lu lebih parah nggak? Putih banget gak lu? apaan? Kayak putih banget gak lu waktu Ada kecil? gue fotonya. Gue liat gak? Mana? Waktu gue masih kecil. Kabar. Nyokap gue baru kirimin gue nih. Katanya. Mari kita lihat dulu sejenak fotonya saya waktu ikutan Idol Junior. Hah? Lu ikutan Idol Junior? Anjir. Ya ampun, bajunya koala lagi. Ya sana Idol Junior. Ini dulu tuh gue tuh. Oh my god, Sam. Itu lo udah pacaran? Udah. Gas! Coba gue pengen liatin kalau lo semua. Lihat, nih. Ini anak ini udah pacaran segede gini. Apa yang kira-kira diomongin sama dia? Mama, papa, lo manggilnya gitu? Tapi Papa istirahat ketemu ya di kantin kayak gitu. Enggak mau apa-apa. Gue tuh geli banget tau sama orang yang kayak Terus apa? Lo bebek? enggak, dulu tuh kan masih zaman itu kan Pacebook kan, Pace Facebook kan. book. Pacebook. Masih zaman Facebook kan. Gue tuh dulu ya udah ngechat aja bisa nggak setiap hari, kayak udah tiba-tiba 2-3 hari sekali gitu. Oh, ngechat? Pacebook? Iya, Pacebook kan pakai Messenger ya. Tapi nggak pakai SMS? Enggak, gue mah udah nggak zaman. Enggak. Gue udah dulu kali SMS. Gue udah zamannya itu. Oh, Pacebook. Iya, Pacebook. Gue dulu tuh SD sama baru masuk BB. Oh iya. Lu umur berapa tuh waktu? Bebe gue SMP. SMP kan? SMP. Iya, gue berarti SD kelas 3-4 Iya, gitu. gue SMP. Nah, terus ya udah ceritanya ya gitu scene-nya gue diselingkuhin sama temen deket gue sendiri. Dan tiba-tiba aja gitu gue tiba-tiba gue lagi turun kelas. Tiba-tiba gue didatengin sama temen, "Woi, gila tuh. Itu cewek lu pacaran sama temen lu." Gimana? Enggak, gue lagi ngebayangin anak SD diselingkuhin gimana sih? Itu udah SMP dong. Oh ya Kelas SMP. 2 SMP kan. Aduh. Gue ngebayangin SD yang tadi lo diselingkuhin. Dulu gue tuh nangis gitu kan kayak dulu apa ya dulu gue dengerin lagu-lagu Bagai bintang di yang itu surga. apa? Semut kecil. Itu apa? Kau hancurkan aku deh. Nyokap gue sampai nanya, gue tuh orangnya nggak bisa ditanya. Jadi kalau misalkan gue lagi sedih, terus dia nanya, "Kamu kenapa sih?" Gue malah nggak sedih ya. Gue diselingkuhin udah SD. Tapi nyokap lo tahu ketika lo pacaran? Nyokap gue tahu karena gue tuh bahkan dari SD gue tau kasih tau nyokap gue kayak Wow. gue deket sama cewek tuh coba aja sampai sekarang gitu. Kalau sekarang kan lagi nggak tahu. Oh, nggak tahu. Hampir keceplosan. Kalau sekarang kan lagi nggak tahu. Ya tapi gue selalu cerita sih gitu. Jadi itu hal paling tersabar yang pernah lo alami. Iya, dan gue kayak bener-bener sampai sekarang gue masih temenan sama dia sih. Tapi masih temenan gitu. Iya, sama orang yang nikung gue pun juga ya udah masih temenan. Ya lo orang SMP apaan sih? Sakit hatinya lo apaan sih SMP? Ya, sekarang lo nyesel kan? Asik. Oh iya. Putusin gue. Ya. Lo yang ngambil keputusan waktu pacaran. Gue tuh bingung gitu. Kenapa gitu? Apa dalam pikiran dia tuh? Oh, gue punya pacar, tapi ya udah gue pacaran aja sama dia gitu, sama yang lain gitu. Mungkin kali gue mah nggak tahu apa yang ada di pikiran dia kan. Aneh banget. Jadi lo pengen banget dianggap ya, Sam? Gue pengen tau, gue SMP belum pacaran, Sam, masalahnya. Lu kayak masih main bekel. Gue SMP main bola bekel, iya bener. Main skipping, ya ampun yang dihitung ada gininya. Dulu gue buat pakai karet tuh. Oh iya. Iya, pakai karet-karetan ya. Iya. Enggak, gue pengen tahu kalau misalkan pada saat SMP tuh kayak gimana sih? Maksudnya pacarannya tuh gimana? Gue pengen tahu apakah kayak pulang bareng ya? Apakah kayak nanti janjian di kelas masuk bareng gitu? Nggak ada ya begini. Ide gue tuh mulai Rasa cinta itu muncul dari mana, Sam? Nih, denger ya.
gue tuh mulai deket sama dia aja, suka sama dia karena dicie-ciein. Oh, berawal dari cie-cie, bisa jadi. Dulu tuh biasa kalau dicie-ciein orang, gue bisa beneran suka. Jadi kayak dicie. Oh, jadi lo sekarang juga gitu? Enggak, gila aja gue diciein sama dia, nggak suka, enggak lah gila. Emang gue murah. Enggak bro. Enggak bercanda. Tapi dulu memang begitu. Dan akhirnya udah pacaran. Tapi dulu tuh love language gue. Aduh, udah ada love language ya. Love language gue waktu SD tuh physical attack nih. Jadi kalau kita gue ngerjain tuh cewek, gue tuh sering banget ngerjain dia. Aduh. Itu berarti gue jadi suka. itu love language. Oh, di Physical attack ya, bukan touch. Sakit sih. Physical attack tuh. Dulu pernah lagi hari Kartini atau apa, gue udah pernah ceritain sih di Sembadi. Makanya nonton di YouTube channel. Oh, baik. Sembadi. Dia lagi Kartinian apa gimana ya? Kondenya gue copotin. Ih, sumpah sakit banget. Tapi Lu jahat sih. Nangis kan. Nangis tapi enggak, aku sayang kamu gitu. Tapi akhirnya dia bilang, ih kamu jangan gitu. Gue ketawa-tawa. Tapi lo suka, berarti lo suka. Hati-hati loh, kalau Sam udah jaya berarti dia suka. Berarti Nggak semua sih, nggak selalu sih. Sekarang gue udah nggak gitu sih. Udah beda lah. Oh, udah enggak ya. Pokoknya ya hal tersabar itulah ya. Iya, ya lo kalau punya pasangan sabar-sabar aja lah. Kayak kalau kadang tuh love language orang kan beda-beda gitu. Cara dia gimana gitu, gini gitu. Jadi gini gitu. Jadi gini podcast. Yoi, dengerin podcast gua di Spotify. Gak apa-apa kok, Sam. Kan itu tujuannya. Iya. Oke. Bentar lagi Prinsa juga pengen Iya. jadi bintang tamu kan? Iya, benar. Jadi jangan lupa. Oke, kita next sama Indriana Octavia. Ganti-gantian. Iya. Ini gue dulu, lu banyak. Oke. Dia sayang kamu, aku juga. Wow. Tapi kalau kamu masih baik-baik aja sama pacar kamu, nggak usah nyamperin aku deh. Jadi Indriana ini kayak Mas Aris dan Kinan dan juga Lydia Danira. Lu tau lagu Sahabat Dulu gak sih? Gak tahu. Itu tuh yang nyanyi tau gak siapa? Gak tahu. Ini. Tahu nggak yang nyanyi? Nggak tahu. Aku. Aku. Goblok banget. Ya nggak ngerti ya. Boleh nggak sih? Lu kenapa kayak gitu, Sam? Oke. Enggak. Tapi ini mirip sama ceritanya. Bentar dulu. Emang nih Prinsa. Apaan sih, Sam? Ya Allah. Oke, tapi ceritanya Indriana ini sama kayak cerita Layangan Putus menurut gue. Lydia, Kinan, Aris. Nah, ini tuh si Indriana menurut gue tuh kayak si Lydia Daniranya. Iya kan, Lydia Daniranya kan. Karena kalau misalnya lo masih sayang sama pacar lo atau lo masih sayang kalau di Layangan Putus sama istri lo sama Kinan, lo nggak usah nyamperin gue deh gitu. Jadi dia tuh sebenarnya orangnya bebas gitu loh, maksudnya kayak dia tuh kayak ya udah lo kalau mau deketin lo deketin, tapi kalau misalkan lo masih ada pacar lo, ya udah lo nggak usah deketin gue gitu kalau misalkan lo masih baik-baik aja. Bener gitu sih. kali. Iya bener. Tapi sih bener-bener the real definisi orang ketiga. Cuma jadi tempat singgah berarti si Indriana. Kukira kau rumah. Yo, ternyata hanya singgah. Yo. Hanya singgah. Masuk. Tahu nggak ya? Ini tahu gak kenapa hanya singgah, Kak? Lagu gue. Kenapa? Gila. Itu lagu gue. Oh, tahu dong. Saya hujat kamu lah. Goblok banget. Lanjut, coy, lanjut. Sam, lu jangan ikut kayak gitu. Enggak. Lu dukung gue. Gue tuh sampai nonton Layangan Putus demi dengerin lagu lu tau. Beneran. Gila. Gila. Gue tau dia ngeledek gue nih. Apaan? Gue bener denger. Nyokap gue sampai bilang kayak, ih gila. Mami nonton Layangan Putus sedih banget karena Prinsa. Gue jadi ngapain? Kan gue cuma suaranya doang. Soundtrack tuh sangat berarti loh. Oh gitu, ya sih, setuju sih. Iya kan? Sampai kayak soundtrack yang kayak Kapadokia gitu. Iya bener. It's my dream, mas, not her. Iya, tapi kalau menurut gue kayak dia itu, si Indriana itu, kalau misalkan lo tahu dia masih punya pacar, gak usah lah dideketin, lo aja yang jauhin. Jangan, yes. Kalau misalkan masih
jangan pernah menghancurkan hubungan orang. Ya, maksudnya jadi PHO. Apa tuh? Jangan jadi penghancur hubungan orang. Hubungan orang jangan. Kalau misalkan lu memang ya jangan ininya ya kalau misalkan dia jomblo atau udah sendiri baru lalu deketin nggak apa-apa. Iya benar sih, karena di dunia ini ada 7 miliar orang, di Indonesia ini ada berapa ratus juta penduduk Indonesia, jadi masih banyak yang bisa lo jadiin pacar atau deket sama lo gitu.